Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas dua buah proyektor lagi yang kalian udah bisa lihat di depannya saya nih. Ada proyektor dari Ezral EZS1 dan juga punya si Ezral juga tapi EZR3 Plus. Karena banyaknya permintaan untuk nge-review dua proyektor ini, jadi di video kali ini kita bakal nge-review dan compare dua proyektor ini dari sistemnya, perbedaan persamaan, performanya, sampai kesimpulannya. Nah, sebelumnya kita lihat juga previewnya kayak gimana di sebelah sini. Oke, jadi ini adalah kedua proyektor yang tadi kalian udah lihat di bagian previewnya. Nah, sebelum kita bandingin kedua proyektor ini, alasannya gua untuk nge-review kedua proyektor ini karena memang adalah kedua proyektor yang tepat di atas di jajaran high-end-nya brand Ezral. Nah, kedua proyektor ini memiliki ciri dan perbedaan yang sama dan juga yang berbeda ini. Tapi kita mau lihat lebih detail bagaimana perbedaannya di konten kali ini. Nah, jadi gua harap buat kalian stay tune dari awal sampai akhir, pay attention buat semua details yang kita informasiin biar kalian nggak kebanyakan nanya-nanya hal yang sama lagi. Oke, so kita mulai sekarang juga. Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai isian box dari kedua proyektor ini. Proyektor ini tentu dalam paket pembelian atau bundling pembeliannya kalian mendapatkan proyektornya masing-masing dan kedua proyektor ini tentunya juga mendapatkan tutup lensanya. Berbeda dengan brand-brand lain yang menggunakan vertical projector itu rata-rata nggak punya yang namanya pakai jatuh segala ini handphone. Kalian juga mendapatkan satu buah kabel power, mendapatkan juga manual guide atau manual book, warranty booknya, dan lap lensanya tentunya. Selanjutnya yang kedua mengenai tentang material dari kedua produk ini. Kalian bisa lihat bahwa dari permukaan si proyektor ini terlihat permukaannya berwarnanya matte, dimana kedua proyektor ini tentunya berbahan plastik ABS. Akan tetapi untuk di perbedaan EZR3 Plus, kalian bisa mendapatkan feel yang berbeda di bagian depan dari proyektor, yaitu dimana untuk tekstur di bagian depannya ini berbahan kain atau seperti flanel. Akan tetapi di proyektor EZS1 itu tetap masih konsisten di bahan plastik ABS-nya. Yang ketiga selanjutnya mengenai tentang bobot dari kedua proyektor ini. Untuk proyektor ini si EZS1 cenderung lebih berat 0,5 kg, di mana berat bobotnya 2,5 kg, dan untuk EZR3 Plus itu adalah 2 kg. Selanjutnya mengenai tentang tampilan dari kedua proyektor ini. Yang pertama, kalian bisa melihat bahwa proyektor EZS1 itu memiliki tampilan horizontal proyektor, di mana dia lebih memanjang ke arah kiri dan kanan. Berikut dengan EZR3 Plus. Akan tetapi EZR3 Plus tetap memiliki kecenderungan untuk seperti vertical projector juga. Even dia nggak sepanjang EZS1 Plus. Selanjutnya juga mengenai dari tombol power yang ada di proyektor EZS1. Untuk tombol power yang di EZS1 ada terletak di bagian sebelah kanan seperti knob yang dapat kalian putar, di mana juga berfungsi untuk manual fokusnya ya. Dan kalau untuk EZR3 Plus, untuk tombol powernya berada di bagian atas dekat dengan logo brandnya. Selanjutnya mengenai tentang exhaust atau tempat panasnya keluar dari kedua proyektor ini dan juga untuk inlet dari proyektor ini. Untuk kedua proyektor ini sama-sama memiliki inlet di bagian sebelah kanan dari sisi proyektor dan untuk exhaustnya di bagian sisi kiri. Untuk di bagian EZR3 Plus dia terletak di sisi kiri bagian belakang. Selanjutnya kalian juga dapat melihat bahwa kedua proyektor ini tentunya juga telah memiliki yang namanya filter inlet air, di mana filter ini dapat berfungsi untuk menyaring udara seperti debu dan kotoran yang masuk ke dalam proyektor sehingga tidak membuat proyektor kalian berdebu ataupun dusty. Selanjutnya mengenai tentang pot-pot dari kedua proyektor ini. Untuk kedua proyektor ini pot-potnya terletak di bagian belakang proyektor. Kalian bisa perhatikan untuk di bagian proyektor EZS1 terletak beberapa port yang ada percis di bagian belakang dari proyektor, yaitu ada 2 port HDMI, 2 port USB, dan juga 1 audio in. Dan untuk sedangkan EZR3 Plus itu terletak di bagian belakang bawah dan memiliki 2 port USB, 1 port HDMI, dan 1 audio in. Selanjutnya untuk di proyektor EZS1 terdapat beberapa tombol kontrol di bagian atas proyektor, sedangkan EZR3 Plus tidak memiliki tombol kontrol manual di atas proyektornya. Selanjutnya mengenai tripod mounting. Di bagian proyektor EZR3 Plus kalian dapat memperhatikan terletak
satu buah lubang di bagian tengah bawah dari proyektor di mana berfungsi untuk tripod mounting kalian. Tapi kalau untuk di proyektor EZS1 tidak memiliki sama sekali tripod mounting di bagian bawahnya. Akan tetapi proyektor EZS1 ini dapat kalian braketkan di langit-langit rumah kalian menggunakan ceiling bracket. Kalau untuk proyektor EZR3 Plus tidak memiliki fitur ceiling bracket di langit-langit rumah kalian. Selanjutnya, kedua proyektor ini juga tentunya dilengkapi dengan satu buah tambahan skru yang berfungsi sebagai vertical adjustment yang dapat kalian atur ketinggiannya untuk mendapatkan sisi kemiringan sampai 45 derajat. Dan tentunya proyektor ini juga dilengkapi dengan fitur anti-slip dengan adanya kaki-kaki karet di bagian bawah proyektor. Untuk EZR3 Plus dia berbentuk bulat, sedangkan untuk proyektor EZS1 ini menggunakan bentuk kaki-kaki karet yang seperti bentuk senyuman. Part yang kedua mengenai tentang spesifikasi. Yang pertama kita akan membahas tentang persamaan spesifikasi dari kedua proyektor ini, yaitu proyektor ini sama-sama memiliki native resolution 1080p atau Full HD, di mana telah mendukung decoding sampai 4K juga. Untuk speakernya sama-sama menggunakan dual stereo speaker 5 watt. Akan tetapi ada sedikit perbedaan di bagian speakernya yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya mengenai tentang jaringan yang tersedia. Untuk kedua proyektor ini sama-sama menggunakan jaringan dual band, yaitu 2,4 GHz dan juga 5 GHz, sehingga membantu kecepatan lebih ngebut ketika terkoneksi dengan wireless WiFi rumah kalian maupun hotspot handphone kalian. Dan selanjutnya proyektor ini sama-sama dapat menggunakan fitur mirroring, di mana kalian bisa mengcasting handphone kalian maupun Android ataupun iOS juga dapat support dikoneksikan dengan proyektor kalian, sehingga tampilan apapun yang kalian ingin lihat dari handphone kalian bisa muncul di proyektor ini. Selanjutnya proyektor ini kedua-duanya telah memiliki satu buah fitur yang keren juga, yaitu digital keystone yang telah menjadi fitur yang cukup umum. Akan tetapi dua proyektor ini juga memiliki fitur auto keystone dan auto focus juga, sehingga ketika kalian mengaturnya menggunakan remote bisa, dan juga ketika kalian kehilangan remote ataupun remote-nya rusak ataupun baterainya habis, kalian juga bisa melakukan auto adjustment sendiri menggunakan auto keystone maupun auto fokusnya dengan hanya meletakkan proyektor pada permukaan yang datar dan membiarkan proyektor untuk men-screening proyeksinya dalam beberapa detik saja. Selanjutnya mengenai tentang lamp life cycle dari kedua proyektor ini. Kedua proyektor ini telah memiliki satu buah lampu LED yang dapat dipakai sampai 30.000 jam. Selanjutnya adalah perbedaan spesifikasi dari kedua proyektor ini. Nah, kalian bisa mengetahui bahwa dari deskripsi yang tersedia di marketplace, kalian bisa membacanya bahwa proyektor EZS1 diklaim 450 ANSI dan untuk Ezral EZR3 Plus diklaim sebesar 420 ANSI. Sebelumnya kita juga udah pernah melakukan pengecekan atas kedua proyektor ini untuk mengecek ANSI realnya. Kalian bisa mengeceknya dari beberapa video kita yang sebelumnya, dan di situ kita telah menginformasikan bahwa kedua proyektor ini memiliki ekspektasi di luar klaim ANSI-nya, sehingga tentu ANSI-nya adalah lebih besar dibanding klaim yang ada. Artinya brand ini dapat dipercaya dalam membuat spesifikasi di atas kertasnya. Selanjutnya mengenai tentang operating system yang ada pada kedua proyektor ini. Operating systemnya pun berbeda. Untuk proyektor EZS1 menggunakan sistem Android AOSP, dan untuk proyektor Ezral EZR3 Plus menggunakan sistem Linux. Kedua proyektor ini memiliki tampilan UI yang berbeda pada bagian homepage-nya. Dan tentu perbedaan dari kedua sistem ini dapat menunjukkan juga fungsi yang berbeda. Nanti kita akan melakukan tes performanya, akan tetapi di sini kita hanya menginformasikan perbedaannya dahulu. Selanjutnya mengenai tentang fitur dari Bluetooth-nya. Untuk proyektor EZS1 menggunakan Bluetooth series 5.0, dan juga untuk proyektor EZR3 Plus dia menggunakan sistem Bluetooth 5.1, di mana memiliki versi yang lebih unggul dibanding EZS1. Selanjutnya perbedaannya ada di bagian juga cooling sistemnya. Untuk proyektor EZS1 dia menggunakan 3 buah fan di dalam proyektornya. Tentu cooling sistemnya lebih kencang dibanding EZR3 Plus yang hanya menggunakan 2 buah fan. Akan tetapi untuk EZR3 Plus telah menggunakan fan yang memiliki RPM yang cepat, yaitu 2700 dan 3200 RPM, sehingga tidak perlu terlalu khawatir untuk yang namanya overheat, karena proyektor ini tentunya dapat memainkan sampai 8 jam non-stop. Dan selanjutnya mengenai RAM dan ROM dari kedua proyektor ini. Untuk RAM-nya sama-sama 1 GB, dan untuk ROM-nya itu memiliki perbedaan. Untuk EZS1 menggunakan ROM 32 GB, dan untuk
EZR3 Plus hanya 8 GB. Nah, di sini perbedaan ROM itu juga bisa menunjukkan kapasitas dari kalian sebanyaknya mendownload aplikasi-aplikasi kesukaan kalian. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena untuk basic system dari EZR3 Plus juga telah memiliki beberapa aplikasi yang telah terinstall dan tentunya lebih ringan dibanding Android AOSP. Nah, itulah keuntungan dari pemakaian sistem Linux software. Selanjutnya mengenai tentang power consumption dari kedua proyektor ini. Untuk EZR3 Plus itu menggunakan konsumsi power sebanyak 146 watt, sedangkan EZS1 lebih power friendly yaitu sebesar 133 watt saja. Nah, di sini yang mendorong wattnya besar karena proyektor EZR3 Plus menggunakan satu buah speaker stereo bass di bagian bawahnya. Sebenarnya dual speaker, akan tetapi ada hardware tambahan yaitu 3D stereo bass yang pernah kita bahas dalam compare beberapa produk kita terhadap EZR3 Plus lainnya. Yang ketiga, mengenai tentang sistem. Kedua proyektor ini tentu mengadopsi sistem yang berbeda untuk softwarenya. Proyektor EZR3 Plus menggunakan sistem Linux dan Android AOSP untuk EZS1. Nah, di sini yang sangat berbeda salah satunya adalah penggunaan dari digital focus saat menggunakan remote-nya. Ketika kalian menggunakan remote-nya, kalian bisa merasakan adanya perbedaan atau latency ketika mengatur fokusnya. Di sini untuk proyektor EZR3 Plus itu lebih smooth dibanding EZS1, mungkin karena sistem Linux yang ada. Yang kedua mengenai tentang aplikasi untuk mendownload beberapa aplikasi lainnya. Untuk proyektor EZS1 itu karena menggunakan Android AOSP, kalian dapat mengakses yang namanya Google Play Store, sehingga lebih banyaknya aplikasi-aplikasi yang beredar secara umum di dalam Google Play Store yang tentunya kalian bisa download di proyektor EZS1. Sedangkan untuk di EZR3 Plus karena penggunaan sistemnya Linux, dia tidak memiliki yang namanya Google Play Store, sehingga kalian harus menggunakan aplikasi lain yang bernama NetRange untuk mendownload beberapa aplikasi lainnya secara bebas. Dan selanjutnya kedua proyektor ini tentunya dapat kalian atur untuk bagian color temperature-nya. Hanya dengan menggunakan time mode kalian bisa mengatur kedua proyektor ini untuk mengatur color temperature atau tipe warna yang kalian inginkan saat melihat video ataupun gambar tertentu. Selanjutnya, part keempat mengenai tentang performance. Pertama-tama kita akan melakukan uji coba dari kedua proyektor ini saat diletakkan di tempat yang gelap. Dari kedua video footage yang kita bikin ini, kalian bisa melihat bahwa kedua proyektor ini dapat memainkan video yang baik dalam keadaan gelap. Nah, by the way, kami menggunakan proyeksinya 85 inch dengan jarak 3 meter dari proyeksinya, sehingga kalian bisa melihat hasil performa dalam keadaan yang normal. Ketika kita mencoba proyektor ini dalam ruangan gelap, kedua proyektor ini dapat menampilkan hasil yang luar biasa bagus sekali. Untuk proyektor EZS1 memiliki keunggulan lebih karena brightness yang lebih besar ketimbang EZR3 Plus. Tetapi EZR3 Plus tidak memiliki kekurangan untuk hal ini. Selanjutnya dalam keadaan terang, kedua proyektor ini juga dapat memainkan performanya yang sangat baik dalam jarak 3 meter untuk perbesaran layar 85 inch, di mana performanya tetap terbilang sangat baik walaupun proyektor EZS1 memiliki keunggulan lebih dibanding EZR3 Plus, di mana memiliki ANSI yang lebih besar. You can't get a shop without selling chocolate, and you can't sell chocolate without... Selanjutnya mengenai tentang speaker testingnya. Ini adalah suatu hal yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Nah, keduanya kali ini kita bahas di bagian tes performa atau comparisonnya. Untuk kedua produk ini sama-sama telah memiliki certified by Dolby, yang artinya kedua proyektor ini telah memiliki decoding suara yang baik pula. Akan tetapi untuk proyektor EZR3 Plus memiliki keunggulan lebih, di mana telah mengadopsi satu buah hardware yaitu 3D bass stereo, sehingga dapat menciptakan suara yang lebih baik ketimbang proyektor EZS1. Nah, untuk hasil suara tesnya seperti ini untuk proyektor EZR3 Plus. Dan untuk proyektor EZS1 itu hasil suaranya seperti ini.
Oke, kalian tadi udah ngelihat dari hasil comparison dari kedua proyektor ini untuk di bagian audionya. Nah, nanti untuk kesimpulannya akan kita bahas di bagian akhir. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam part selanjutnya, yaitu part kelima mengenai tentang harga. Harga dari proyektor EZR3 Plus itu memiliki rentan harga di angka 4-4,5 juta di marketplace. Kalian juga bisa langsung mengecek marketplace-nya setelah kalian melihat video ini. Karena video ini hanya mereferensikan dari harga terakhir yang kami lihat sebelum video ini dirilis atau diupload. Untuk proyektor EZS1 memiliki harga yaitu 4,5 sampai 5 juta rupiah. Dan selanjutnya mengenai tentang kesimpulan atau ending dari ini video. Kedua proyektor ini memiliki nilai ANSI yang berbeda dan memang terlihat signifikan bahwa perbedaannya terlihat juga. Dan bukan perbedaan yang terlalu jauh tapi juga tidak terlalu tipis. Jadi memang terlihat hasilnya bahwa nilainya itu sesuai dengan apa yang diklaim dari brand Ezreal. Yang kedua mengenai tentang sistem Linux-nya. Untuk sistem Linux-nya dari proyektor EZR3 memiliki keunggulan lebih yang lebih banyak dibanding proyektor EZS1. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa kelemahannya adalah di bagian Google Play Store-nya yang tidak ada atau tidak diadopsi oleh sistem Linux. Hanya dapat menggunakan NetRange sebagai Play Store-nya. Dan kesimpulan yang ketiga adalah mengenai tentang speakernya. Setelah perbandingan speaker yang telah kita lakukan, bahwa proyektor EZR3 Plus memiliki keunggulan yang lebih dibanding proyektor EZS1. Karena memang kita mengetahui hardware dari proyektor EZR3 Plus itu lebih unggul karena memiliki 3D bass stereonya. Dan ini dapat menjadi pilihan yang cukup baik ketika kalian mencari proyektor yang telah memiliki speaker built-in atau dedicated speaker di dalam sebuah proyektor. Kesimpulan yang keempat adalah mengenai tentang harga. Untuk rentan dari harga yang ditawarkan dari kedua proyektor ini menurut saya cukup worth it dan tidak ada yang terlalu mahal maupun tidak terlalu murah. Karena untuk harganya terbilang untuk sangat worth it ya. Karena untuk proyektor EZR3 Plus memiliki rentan harga memang yang lebih murah dibanding EZS1. Memang terpaut karena bagian performanya saja. Tapi untuk bagian performa audio, kedua proyektor ini sama-sama baik walaupun EZR3 Plus lebih unggul dibanding EZS1. Dan untuk bagian dari performa videonya langsung atau secara visual memang proyektor EZS1 lebih unggul. Sehingga wajar ketika harganya lebih mahal dibanding EZR3 Plus. Jadi untuk mengenai harga sama-sama worth it di harganya atau di kelas harganya masing-masing. Dan berdasarkan harga, kejujuran, spek, dan juga purna penjualan yang baik, kedua proyektor ini menjadi tidak masalah bagi saya dalam membentuk harga di atas 4 juta. Disclaimer ya, bahwa video yang kami buat ini bukan adalah ajakan untuk membeli atau menjual sebuah proyektor, melainkan hanya sebuah referensi comparison video berdasarkan subjektivitas yang kita rasakan dan juga objektivitas terhadap proyektornya itu sendiri. Akan tetapi buat kalian yang ingin membeli proyektornya itu terserah pada kalian dan bisa kalian maksimalkan ataupun sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Kalau kalian yang memang mencari proyektor dengan audio yang lebih bagus, kalian bisa mereferensikan pada proyektor Ezreal EZR3 Plus. Tapi kalau ingin performa yang lebih baik dibanding EZR3 Plus, kalian bisa mendapatkan proyektor EZS1 sebagai referensi pilihan kalian yang memiliki budget di bawah 5 juta atau mendekati 5 juta rupiah. Oke, jadi itu saja yang dapat kita sampaikan di dalam review kali ini. Makasih buat kalian yang udah stay tune dari awal video sampai akhir, dan makasih buat kalian yang memang udah mendengarkan semua detail yang kita jelaskan dan semua comparison yang telah kita sampaikan. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like sehingga kita tahu berapa banyak orang yang suka dengan video ini dan kita dapat membuat video-video comparison lainnya dengan brand-brand lainnya maupun dengan brand yang satu jenis. Kalian bisa like dan juga jangan lupa untuk komen buat kalian yang ingin bertanya, tapi tanyalah sesuatu hal yang tidak ada dalam video ini ya, atau yang memang berhubungan tapi tidak kami ucapkan. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk subscribe channel kita buat selalu mendukung channel kita sehingga kita dapat lebih berkembang dan dapat menyampaikan edukasi mengenai tentang teknologi dari kedua proyektor ini maupun proyektor lainnya. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk selalu mengetahui notifikasi update terbaru mengenai video-video kita. So, I am Eric. See you in the next video.